Kalau di situ itu memang ada rel kereta api di dalam sungai. Ya. Dan itu bekasnya stasiun itu tadi Tebu. Memang di situ memang agak angker. Kalau untuk warga sekitar itu memang agak angker. Soalnya kan kalau kerja rodi kan banyak korban yang meninggal kan akibat kerja rodi itu tadi. Nah, terus sapi itu kan dimandikan di areal sekitar situ. Nah, ada kan tadi kan teriakan ya, atau apa itu ya, terus ada suara kuda ya tadi. Suara kuda. Suara kuda tadi pasan ular tadi itu. Iya, ular tadi. Ya kemungkinan perwujudan aja ya kayaknya. Jadi yang ketemu lagi dengan tim kita ya di sana, Om Aris, Om Rizky di Rasa Misteri. Setiap misteri memiliki rasa tersendiri. Gini, jadi mau menceritakan apa ini kira-kira yang mau dialami Mas Rizky di sekitaran Banten, di yang kemarin itu, ya. Tapi kan ada lokasi lain. Ada. Yang mau diceritakan sekarang? Sebenarnya ini ceritanya bukan dari saya sendiri sih Om. Maksudnya tapi apa? Ceritanya ini dari penduduk yang ada di situ. Nah ini saya mau ceritain sesuai versi penduduknya. Berarti kisah menurut leluhur yang ada di situ. Kemarin kan kita sempat syuting ya di bunker ya. Iya. Nah itu kan jadi ini masih ada hubungannya. Masih ada lokasi itu. Nah kan kita syutingnya ada di sebelah utara ya. Nah itu sebelah selatannya Om yang saya mau ceritakan. Berarti setelah kita nyebrang ke sananya. Itu kan yang kita lihat kemarin kan videonya cuma sungai aja. Iya, sungai. Sebenarnya di dalam sungai itu ada semacam lori atau rel spur. Rel kereta api yang ada di sungai itu. Di dalam sungai. Di dalam sungai? Ya, di dalam sungai. Di dalam sungai kok. Di dalam sungai ada relnya. Itu kenapa kok ada di dalam sungai? Nah, ini saya mau ceritain gitu. Itu ketimbun gitu tak? Ketimbun. Oh, makanya kemarin nggak nampak ya? Ya, nggak nampak. Tapi aslinya itu kalau dikeduk masih ada ya? Bukan dikeduk, diselamin aja udah. Oh, dapat. Udah dapat, relnya masih di situ. Kalau yang mau cari rosokan di situ silakan. Terlalu berbahaya kayaknya. Karena yang kemarin yang cuma lewat sampai diperkosa 5 kali. Ya. Terus gimana? Sejarahnya cerita yang ada di situ sebenarnya di situ tempatnya stasiun Tebu atau stasiun pembongkar muat tebu. Bongkar muat tebu di situ. Nah, sejarah dibangunnya itu sama Belanda itu fungsinya sebagai stasiun untuk apa namanya? Bongkar muat tebu. Soalnya dari ladang itu kan. Ya, dari kanan kiri kan banyak lahan tebu di situ. Nah, itu ya. Di situ dibangun stasiun yang saya rasa sih untuk sekarang ya sudah menjadi pesarian atau kuburan. Oh, jadi stasiun itu udah ada. Udah tidak ada. Nah, terus sekarang difungsikan jadi kuburan. Kuburan. Iya, pesarian atau kuburan. Nah, cerita gitu. Ya, kuburan warga sekitar situ. Nah, ceritanya itu dibangun apa namanya stasiun itu sebelum merdeka Om. Oh, berarti kisah ini sebelum tahun 45 ya? Ya, sebelum waktu itu. Waktu penjajahan Belanda. Dan setelah Belanda itu kan Jepang dulu. Iya. Berarti ini jauh ke belakangnya lagi. Oke. Nah, dibangunnya itu dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Otomatis kalau kerja rodi kan pasti banyak korbannya. Mengerti itu. Ya, terus gimana dong? Ya, zaman dulu kan gula itu kan lebih mahal dari emas, Om. Makanya sampai dibangun komoditi utama. Makanya sampai dibangun. Dulu kan masih rempah-rempah, terus gula gitu kan. Ini masih mahal di situ. Ya memang tujuan mereka kan datang sini ngambil itu. Terus gimana? Terus akhirnya dibangunlah stasiun Tebu itu tadi, tapi dengan kerja paksa. Dan relnya itu ngikutin sama alur sungai yang kemarin kita eksplor kemarin itu. Makanya saya bilang itu tadi relnya ada di dalam sungainya. Gitu. Berarti rel itu sesuai dengan aliran sungai gitu ya. Jalurnya itu di situ. Dan setelah Indonesia merdeka,
Stasiun Tebu itu dibubarin atau dibongkar, terus dialihfungsikan dialihfungsikan menjadi pesarean atau Makam. kuburan makam itu tadi. terus Lah, pas posisi hujan Om, biasanya kalau warga yang deket sama kuburan atau pesarean itu Pesarean tadi itu. biasanya mengalami hal-hal yang di luar nalar. hal-hal mistis gitu ya. Ya, seperti itu. Seperti apa itu? Yang pertama biasanya kedengar suara kayak orang minta tolong, suara orang menjerit, itu banyak di situ Om. Kok bisa ya suara, soalnya kan apa, di rel sepur tadi kan adanya di bawah sungai. Di bawah sungai ya. Kalau banjir otomatis kan naik airnya, Oh, nutupin iya. setengah dari pesarean itu tadi, Nutupi setengah dari pesarean. Iya. Berarti naik sampai ke atas. sampai ke atas. Terus gimana? Itu kan otomatis kalau kita aja orang yang normal aja atau orang masih ada di dunia ini ya, gitu. Kita. Orang rumah kita kebanjiran aja udah panik, apalagi sampai tenggelam. Jadi mungkin bangsa astral yang ada di situ ketika air itu meluap, mereka juga merasakan hal seperti kita gitu. Ya, Kebanjiran intinya seperti itu. Jadi mereka meminta tolong, nggak bisa seperti itu. Jadi, Terus yang kedua biasanya kedengar suara kuda kayak jalan gitu, tak gitu. kuda, kereta kuda. Heeh. Di aliran sungai itu. Iya, kan zaman dulu kan nariknya pakai sapi atau kuda kan. Oh, gitu. Jadi lorinya itu ditarik pakai sapi atau kuda. Oh. Zaman dulu itu. Sampai ke stasiun yang tadi dialihfungsikan tadi. Ya, itu. Jadi masih ada kedengaran suaranya itu kuda sering lewat di situ simpang siur gitu ya. Ya, masih Aktivitasnya sering itu. Tapi ini dialami hanya penduduk di sekitar area yang lokasinya dekat dengan area itu tadi gitu. Dan itu sering terjadi sampai sekarang. sampai sekarang Masih jadi seperti sampai itu. sekarang masih terjadi, cuma intensitasnya nggak terlalu kayak kemarin. Soalnya apa, yang sekarang kan udah dibangun sama itu desa, Dibangun. soalnya dibersihin lagi sungainya, dilebarin. Dilebarin. Iya, jadi kan aliran sungainya kan nggak sampai naik ke atas, jadi airnya tetap di sungai itu tadi. Di bedeng gitu kan? Iya, Oh, di udah bedeng di tadi. bedeng. Kalau seandainya nggak dilebarin ya tetap kejadian seperti itu terulang kembali. Maksudnya terus menerus terjadi. Jadi kejadian yang sampai air meluap kemudian terjadi Ya, penampakan atau itu ya sebenarnya nggak ada penampakan, cuma suara aja. ya seperti gitu ya. Kejadian mistis berupa suara-suara yang sering terlintas di daerah situ. Iya. Selain itu ada kejadian-kejadian apa lagi mas kira-kira Yang pernah dialami atau jenengan sendiri mengalami ketika ada di lokasi sebenarnya sekitar sih stasiun? ada cerita yang sebenarnya agak ekstrim. Yang kemarin itu sempat ketemu sama beliau, terus beliau cerita dengan saya. Ceritanya tuh gini. Beliau ini siapa beliau? Beliau ini orang warga situ. Oh manusia ya ini ya. Manusia. Berarti leluhur istilahnya. Bukan Bukan warga. leluhur. Bukan sesepuh. Warga, iya. Sesepuh situ. Warga situ. Warga situ. Nah, warga situ kan biasanya saya panggilkan Pak atau Pak D gitu. Oh, tetua lah, wis Iya. tua. Ketua situ. Ya, sesepuh tadi ya. Sesepuh. Nah, beliau itu mau mandiin sapi di area perkuburan itu, kan ada kayak tempatnya mandiin sapi sebenarnya di situ. Kan sungai tadi itu. Iya. Jadi mandi aja di sungai itu. Kan sungai itu. Nah, terus gimana itu? Itu beliau mandiin sapi. mandi sapi. Mandiin sungai. Mandi. Aduh. Mandi sapi, ya. Belum sih. Oh iya. Wah, enak. Beliau mandiin sapi Ya, di mandi sungai sapi itu. Di sungai itu. Terus sapinya itu tiba-tiba diem, nggak bergerak sama sekali. Tapi itu Diem. Biasanya sapi kan kalau dimandiin kan gerak sana, gerak sini nih. Itu dianya diem nggak gerak sama sekali. Terus ngerasa aneh kan yang punya sapi dan beliau tadi. Nah itu Kayak di paus gitu. ya mirip seperti Jadi itu. diem gitu? Diem aja. Meskipun udah diguyur air, dianya tetap diem. Kayak kaku gitu. Ya kayak kaku. Terus Terus habis diem itu tadi, beliau ngelihat sosok ular yang sangat besar lewat di depannya. di depan dia mandi sapi Iya. itu lewat di depannya situ. Iya, Ular. iya ular. Tapi anehnya suaranya bukan suara ular, Suara apa? suara kuda.
ini gitu. Ular suara kuda. Iya, ya itu Oh, yang ini aneh. aneh ini. Ular suara kuda. Ini bisa melihat ya. Bisa Berarti tampil, tampil, tervisualisasi. tervisualisasikan. Ular suara kuda. Suara kuda, Bukan kuda suara ular. bukan. Atau sapi suara kuda. Kuda. Ular Ular suara suara kuda kuda. tadi. Tapi sapi itu diem, terus ngelihat ular tadi lewat, terus keluar suara kuda. Terus Habis itu sapinya langsung lari. ketakutan. Iya ketakutan. Nah beliaunya yang mandiin tadi, hitungannya kaget atau shock. Dianya nggak bisa Nggak apa-apa, bisa lari. diem aja. Sapinya Sudah keluar, dulu. lari. Keluar dari arah itu. Iya. Terus beliaunya tuh diem aja di situ. Ketenggengen. Iya, kalau bahasa Jawanya ketenggengen. Terus gimana? Nunggu ularnya lewat. Setelah ularnya lewat, Oh. beliau baru bisa bergerak. Bergerak akhirnya pulang. Pulang tuh dia nggak ngomong sama sekali katanya. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa kaku. ngomong, masih kaku, masih shock tadi. Terus Jadi terus ditanyain sama keluarganya kenapa. Akhirnya setelah beberapa saat beliau bisa ngomong akhirnya, dan dianya tuh kayak orang ketakutan kayak gimana loh. Jadi menceritakan tuh sambil ngerogoh gitu ya, Iya, ketakutan itu. ketakutan kayak gitu. Menceritakan kejadian yang Ini tadi. itu. Pertamanya yang aneh itu tadi sapinya diem aja, beliau udah ngerasa kalau ini ada masalah di sini, nggak benar gitu. Berarti ketika sapi itu kaku tadi, Mhm. dia jane wis rumangsa ya wis Ya, kerasa ya. kalau sebenarnya yang ngerasain dulu sapinya. gitu. Oh, iya, itu sapinya. Nah ya, maksudnya setelah dia lihat sapinya kok gitu, dia itu wis kroso gitu loh. Ki ono sing nggak beres gitu ya. Tapi belum bisa Ngomong. menyimpulkan. Iya, Nah, setelah ulo tadi sapinya lari baru oh ini toh. iya yang dimaksud itu. Setelah diceritakan keluarganya, terus reaksi keluarganya bagaimana atau tindakan selanjutnya yang diambil bapak yang kaget tadi gimana? Tindakan selanjutnya nggak ada sih, Om. Cuma itu tadi aja yang pengen saya cerita. Sejarahnya di situ, kalau di situ itu memang ada rel kereta api di dalam sungai, Ya, dan itu bekasnya stasiun itu tadi yang Tebu. tebu ya, pekan tadi. Ya. Memang di situ memang agak angker. Kalau untuk Ya, warga ada sekitar Rodi itu tadi. memang agak angker. Soalnya kan kalau kerja rodi kan banyak korban yang meninggal kan akibat kerja rodi itu tadi. Nah, terus sapi itu kan dimandikan di areal sekitar situ. Nah, ada kan tadi kan teriakan ya, teriakan Iya. atau apa itu ya, terus ada suara kuda ya tadi. Suara kuda. Nah, suara kuda tadi pasan ular tadi itu. Iya, ular tadi. Oh. Ya kemungkinan perwujudan itu aja ya, maksudnya. kayaknya. Jadi yang tadi ada suara kuda waktu banjir itu sebetulnya bukan kuda. Mungkin ular ini tadi apa? Karena tadi kan ular tuh bersuara kuda. Iya. Mungkin kuda berkaki ular. Berbadan ular. Ada kaki nih. Aduh. Dia renang gini kuda. Atau sampean berkaki ular. Untuk renangnya gak kayak bebas. Aduh. Terus ular itu gimana kelanjutannya? Apa pernah ditemui lagi atau sudah selesai tadi? Atau terus Sebenarnya kemudian kalau ular itu tadi dia masih banyak memandikan di situ? banyak yang ngelihat, cuma nggak kedengar suaranya aja. Gak kedengar suaranya. Suara Tapi dia kudanya. ngambil. Suara kudanya nggak kedengar, cuma bisa ngelihat kalau di situ memang ada sosok ular penunggunya. Ular penunggunya. Tapi nggak sampai keluar suara. Apabila beliau tadi Yang ngelihat sama ngedengar suara suaranya. kuda tadi. Berarti di situ memang banyak orang mandikan sapi di situ memang ya. Memang di situ tempat Mandikan sapi. Iya. Berarti bukan hanya takdir tadi itu ya, cuman Bukan hanya itu tadi. penduduk lain juga mandikan di Iya situ. di situ. Sampai sekarang masih Sampai dipakai. sekarang soalnya pas posisi bangun stasiun Tebu itu tadi kan ada jalur masuknya yang dari stasiun Tebu dipindahin ke truk atau Iya, turun ke apa namanya zaman dulu ya Cikar. Cikar ya, Nah, Cikar. Di situ kan ada jalannya. Nah, setelah pabrik Tebu itu dibongkar, tapi jalannya itu kan masih ada, Gitu, jalannya masih ada dan itu difungsikan oleh warga sekitar sebagai akses masuk Masuk ke kesarian tadi. kesarean, Kuburan. ke kuburan. Oh, Ya, berarti kan ya, dari stasiun ada jalur masuknya kan, pintu masuknya ya itu yang pintu masuknya nggak dibongkar. Oh, jadi kan pintu masuk ke pesarean. Ya, gitu.
Nah, lokasinya yang untuk mandikan tadi itu? Ya dari situ kan dari kini sungai. Ini kan pesarean yang atasnya. Pintu masuknya kan ada di sini. Ya. Di sini langsung menuju ke sungai. Sungai sininya berarti. Iya. Sana Pesareannya ada di sebelah sini gitu. Berarti kalau mau ke pesarean mesti melewati yang mandi tadi, mandikan sapi tadi. Dan sekarang masih difungsikan untuk mandikan. Masih difungsikan. Orang-orang masih mandikan sapi di situ. Masih. Oh, berarti yang sering mengalami ya orang-orang yang sampai sekarang mandikan di situ masih sering ngalami tadi. Penampakan berupa wujud ular tadi. Tapi yang mengalami penampakan dan suara kuda tadi hanya Pak D tadi. Pak D tadi. Ya, yang lainnya lebih ke visualisasinya ya. Jadi ketok ya. Ya. Wujud aslinya itu ya ketok. Kalau yang lainnya gimana ketika mereka bertemu dengan itu? Apa mereka sama dengan Pak D tadi? Terus kota gengen apa sekarang karena sudah tahu terus terbiasa dibiarin aja kan? Kalau yang sering mungkin udah terbiasa, Om. Jadi semua penghuninya situ ya, gitu. Akhirnya mereka sudah paham. Kalau kisah-kisah lain selain itu di sekitar situ apa hanya itu aja? Apa mungkin Mas Rizky juga punya kejadian lain mungkin di sekitar situ? Sebenarnya ada satu cerita. Apa disambung ke video selanjutnya? Disambung video selanjutnya aja. Cuplikannya kayak apa itu kejadian? Cuplikannya sih memang agak sedikit ekstrim, soalnya posisinya sadar saya. Kejadiannya apa juga di pesarean itu atau di tempat pemandian itu? Nah, pas posisi di rumah temen. Oh, teman saya kan baru pindah rumah. Berarti nggak di situ ya? Nggak di situ. Nggak bunker itu? Nggak bunker. Oh, berarti ini ada hubungannya sama bunker. Oh, berarti ini kisah tersendiri yang oleh Mas Rizky. Sekilas ceritanya kayak gini. Teman saya baru pindah rumah, terus rumahnya itu kan rumah model tua, zaman tua. Rumah lawas. Rumah dulu. Nah, pas posisi itu kan melean atau bahasa Jawanya itu kita masuk nguniin rumah baru kan biasanya ada melean. Begadang, bahasa Jawanya begadang gitu. Kita begadang, terus itu yang saya alamin memang agak sedikit ekstrim soalnya apa penampakannya langsung di depan saya. Jadi, intinya seperti itu. Langsung di depan saya. Langsung hawanya langsung jadi dingin. Ini video aja pokoknya. Akan kita buat videonya nanti di video selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupi sampai di sini dulu. Ketemu lagi di cerita yang di rumah teman tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri memiliki rasa tersendiri. Salam.